Insya Allah ya. Ini surat Al-Baqarah 261. Ini rumusnya ini. Apa artinya? Tak baca pelan-pelan ya. Perhatikan ini. Ini bukan hanya soal 2 miliar. Pokoknya semua masalah ekonomi Anda ini rumusnya. Artinya ada yang kelihatan? Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur atau menanam sebutir biji atau benih. Pelan-pelan. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia seperti menabur benih, menanam benih. Nah ini, jelas sekali nih. Yang menumbuhkan 7 tangkai. Nah ini. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti nanam 1 benih, jeruk. Nah 1 benih ini tumbuh 7 tangkai. Jelas loh kosakatanya, nggak diedit ini. 7 tangkai, dari 1 ini, nah ini muncul 7 tangkai. Nah, yang 2 nggak cukup, nah, di sini aja ya. Nah, nih muncul 7 tangkai. Yang masing-masing tangkai berbuah 100 biji keberkahan. Jadi Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas. Jadi walaupun itu dijual ke masjid 2 miliar, terus ada yang mau jual 10, ada yang mau beli 10 miliar, kalau Allah nggak ngizinkan nggak akan jadi. Gitu kan, ada saja nanti. Oke, saya ulang, kembali ke sini aja. 1 bibit jeruk di jalan Allah, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 keberkahan. Jadi kalau dunia bank itu 700% bunganya. Anda tanam 1 bibit di jalan Allah, maka Allah kasih bunga 700%. Dan 700% itu tidak stuck, gitu ya saya lihat. Tidak berhenti. 700% itu masih terus berkembang dimensinya. Dan macam-macam, bisa bentuk kesehatan. Nah, masukkan ya, bisa bentuk kesehatan, bisa bentuk keselamatan, bisa bentuk mau mati kecelakaan nggak jadi, mau naik pesawat, pesawatnya mau masuk laut sebenarnya itu. Jadi Anda kan mau ke Makassar nih besok, Anda beli tiket, Anda kan nggak tahu pesawat itu mau nyungsep laut, beli aja. Padahal pesawat itu sedang diazab Allah loh. Kenapa kok diazab Allah? Karena di situ besok ada penumpang yang nyolong duit haji itu, numpang di situ. Ada yang koruptor uang nikel, uang tambang, batu bara, ada di situ. Makanya sama Allah diazab. Pokoknya pesawat ini besok nyemplung laut. Ternyata Anda naik ke situ. Gitu loh. Akhirnya malaikat bingung nih, mau ngazab. Ini pesawatnya nih, ini pesawatnya ini. Ini pesawat pisang nih, Boeing pisang 737 nih. Ini malaikat sudah di sini nih. Mau gini aja nih malaikat, tapi malaikatnya sungkan karena ada Anda ini loh. Anda sudah sering membelanjakan harta di jalan Allah. Anda di dalam pesawat, astagfirullah, sholawat, ada hobi zikir, hobi sedekah. Karena malaikatnya sudah nggak kuat nahan, akhirnya tetap ngadu sama Allah. Walaupun Allah juga sudah tahu, Allah itu penarionya. Ya Allah, ini pripun ini? Saya ini nggak kuat, nggak tega ini. Di sini ada, siapa jenenge Pak Haji? Haryono. Di sini ada Haryono ini, aku gak tega aku tuh. Ini orangnya senang sedekah ini Haryono ini. Orang Madura. Gitu kan. Akhirnya Allah memutuskan, ya sudah kalau gitu cancel aja lah. Di penerbangan berikutnya aja nanti kita eksekusi. Gitu Pak. Akhirnya landing dengan selamat di Makassar. Itulah dimensi-dimensi rahasia yang kita nggak tahu. Makanya nggak tahu itu penting. Nggak harus semua tahu. Padahal baru saja Haji Haryono sedang menjadi duta selamat untuk pesawat dan seluruh penumpang yang ada di situ. Dan nggak perlu tahu, nggak perlu dikasih bocoran. Bayangin kalau dikasih bocoran, apa yang terjadi? Lagi di atas ketinggian berapa ribu kaki di atas laut, tiba-tiba malaikat berbisik sama beliau. Hei Haryono, kamu tahu nggak pesawat ini sebenarnya mau aku hancurkan, aku malaikat ini. Cuman karena ada inti ini jadi aku sungkan, nggak jadi. Ada kata dikasih bocoran begitu, apa nggak terlalu pede? Wah, ini suara siapa ini? Wah, jangan-jangan langsung lari ke depan ngambil mikrofonnya pramugari itu.
kalian semua mau mampus untung ada gue. Batal akhirnya. Gitu kan. Jadi ini luar biasa. Jadi ya, jangan masalah tanah itu aja. Semua ekonomimu itu ini rumusnya. Gitu, itu poin pertama. Sering-seringlah menanam bibit di jalan Allah. Sering-seringlah. Boleh bentuk uang, boleh bentuk senyum, boleh bentuk harapan. Boleh bentuk mengenyangkan perut orang-orang yang kelaparan. Itu nanti dinilai bibit sama Allah. Semua dinilai sebutir benih nanti. Apapun bentuknya. Dan coba pelan-pelan, saya tak pelan-pelan ngasih analoginya. Pelan-pelan. Siapa namanya antum Pak Haji? Mas Amin. Mas Amin ini punya hutang 200 juta. Kuranglah 500 juta ya. Dan dikasih target 1 bulan. Ini pelan-pelan ya. Ditagih hutang 500 juta, dikasih jatuh tempo 1 bulan. Lalu beliau ini mikir, wah kalau 1 bulan ya nggak mungkin. Ada mobil tak jual ya nggak segitu harganya. Ada tanah tak jual laku pun nggak segitu harganya. Wah sebulan mana mungkin. Nah ini coba dikembangkan. Anda mungkin pernah berada di situasi seperti itu. Nggak masuk akal maksudnya. Ya sudah, kalau memang nggak masuk akal, nggak masuk logika, ya pakai rumus ini aja. Ini bukan rumus akal ini. Ini rumus algoritma sunatullah. Algoritma sunatullah. Apa? Nah, catat itu. Pakai rumus algoritma sunatullah. Apalagi itu Gus Nur. Nah, ini pinjam handphonenya nak. Saman kalau mau algoritma itu apa nih? Ini serius ini Pak. Ini handphone. Sampai buka YouTube atau buka TikTok. Ya nanti praktekan, jangan sekarang. Sekarang ngaji dulu. Buka handphone apa TikTok misalkan. Nah terus ada TikTok ya. Terus saman buka foto apa, saman lihat video olahraga umpama. Jadi ada video olahraga, fitness gitu kan. Saman lihat sampai selesai. Durasinya 1 menit itu biasanya. Bahkan kalau perlu saman like. Karena saman suka olahraga, di like. Bahkan saman komentar misalkan. Hebat umpama ini. Nah, maka sejak itu, maka beranda TikTokmu akan dipenuhi video tentang olahraga. Anda sudah nggak ngundang, nggak nyari, datang sendiri Pak. Buka fitness, buka lari, buka angkat besi loh. Kok jadi olahraga semua? Berandaku ini. Ya itulah namanya algoritma. Paham? YouTube, TikTok, Facebook, IG, semua ada algoritmanya. Makanya hati-hati kalau sama sekali lihat, maaf ini, lihat ya, lihat buah dadanya wanita di situ, besok buah dada semua yang keluar itu. Takut dilihat anaknya sampean. Kok TikToknya Abi kok buah dada semua. Berarti zaman buka video itu, makanya algoritmanya itu terus. Itu yang poin pertama ya. Nah, maksudnya gini, 1 kali nonton video olahraga, lah kok muncul ratusan video olahraga. Gitu maksudnya. Satu hari itu bisa ratusan video itu nanti yang masuk, tanpa sama nundang, tanpa sama mencari. Itu algoritma medsos, ini algoritma sunatullah. Kok bisa nanam 1 bibit kok tumbuh 700? Di mana logikanya? Itu logika sunatullah, algoritma namanya. Nah, nih peraturan ya. Nanti saya praktekkan nanti. 500 juta harus lunas 1 bulan. Dihitung sama beliau, nggak mungkin. Jangankan 1 bulan, 6 bulan nggak mungkin. Oke ya Allah, secara logika nggak mungkin. Saya sekarang akan coba pakai algoritmamu ya Allah, bismillah. Ya sudah, jadi misalkan, ada uang berapa ini? Ada uang 100. Ini kalau Anda masukkan ke bank, kira-kira 1 bulan jadi 500 juta enggak? Enggak mungkin Pak. Tapi kalau ini sama belikan nasi bungkus, nasi uduk, jadi berapa ini? Kira-kira jadi berapa bungkus? Jadi 10 bungkus. Kira-kira ini, dibelikan nasi uduk 10 bungkus, disedekahkan kepada 10 orang yang kelaparan. Gimana kira-kira?
Ayo, naik apa turun nilainya? Coba jawab turun gitu, ada nggak yang berani? Itu loh saya maksud Pak. Ini kalau tak belikan rokok, turun Pak. Tak belikan sabu, enggak cukup. Dosa. Tak masukkan bank, nggak mungkin 1 bulan jadi 500 juta. Yang ada ludes, kepotong admin. Tapi kalau dibelikan nasi uduk 10 bungkus, dikasihkan orang yang kelaparan, nih, jadi 700 keberkahan. Jadi sudah, maksud saya, sibukkan selama 1 bulan itu membangun algoritma sunatullah ini. Nggak usah dibikin 500 jutanya. Nanti ujuk-ujuk lunas Pak. Loh kok bisa ya? Ah, di situ sama nggak percaya nanti. Tapi ayatnya ada, surat At-Tolak 2 dan 3 itu ayatnya. Yang sering kita kenal 1000 dinar itu. Ayo baca-baca bareng-bareng. Ada yang tahu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min. Barang siapa bertakwa kepadaku, akan aku kasih jalan keluar dari semua masalahnya, dan aku kasih rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Demi Allah Pak, hanya ini rumusnya, apalagi cuma 2 miliar itu. Berapa ini sudah? 2 poin ya. Saya kasih 5 poin aja ya, biar cepat.